Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa pada hari ini akan dipimpin oleh Afrida. Kepada Afrida dipersilakan. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa juga selesai. Alhamdulillah. Baiklah, ibu akan mendata kehadiran anak-anak ibu semua dulu ya. Afrida hadir, Tresia, oke, Miftahul Rami, Fani Fadilah, Paula apa kabar? Paula sakit. Baiklah. Selanjutnya Rangga, Rizky. Oke. Berarti yang tidak hadir Paula ya. Paula sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, sepertinya ibu mau tes semangat anak ibu semua dulu nih. Ayo kita melakukan ice breaking bersama-sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan. Ayo ice breaking kita mulai. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata si jari jempol? Kalau belajar nggak boleh ngobrol. Ayo diikuti. Ini namanya jari apa? Ya semua. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata si jari telunjuk? Kalau belajar nggak boleh ngantuk. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata si jari tengah? Kalau belajar nggak boleh lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata si jari manis? Kalau belajar nggak boleh sinis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata si jari kelingking? Kalau belajar nggak boleh keliling. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem pada tema 5 kelas 5. Subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu ekosistem, ibu mau tanya dulu nih kepada anak ibu semua, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ini ada gambar ekosistem. Coba ada yang bisa mendefinisikan apa itu ekosistem, nak? Wah, banyak sekali ya tanggapannya. Iya, benar. Nah, bagian hidup dan tak hidup dalam sebuah lingkungan itu saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dalam sebuah lingkungan itulah yang disebut dengan ekosistem. Tidak lupa pula pada ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Dan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, coba dijelaskan apa perbedaan dari kedua gambar berikut ini. Ya, betul sekali. Di sini terdapat pada gambar pertama, kita lihat ini, dan juga gambar kedua. Gambar pertama merupakan komponen tak hidup, sedangkan gambar kedua merupakan komponen hidup. Gambar pertama, komponen tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Contohnya, udara, air, matahari, bebatuan, itu termasuk komponen tidak hidup. Sedangkan gambar kedua itu termasuk komponen hidup yang disebut juga dengan nama latinnya komponen biotik. Contohnya ada hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya.
Nah, di sini Ibu mempunyai dialog bahwa Udin sangat gembira hari ini. Ibu bacakan saja ya. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapat hadiah kiriman dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Baiklah, percakapan dialognya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, kata Udin. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik, jawab Lani. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku, kata Udin. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Jawab si Edo. Buku itu tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem, kata Udin. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Tanya Benny. Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Begitulah isi percakapannya. Udin, menurut penjelasan ini, dapat kita lihat bahwa Udin sangat senang dapat berbagi kesimpulan pengetahuan dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan dan setelah Udin sepertinya sangat senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang telah dibaca olehnya, ada di sekitarnya juga, benda hidup dan benda tak hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia hewan, bagaimana hewan mendapatkan makanannya, silakan dicermati teks bacaan yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Silakan diskusikan bersama teman sebangkunya, membuat tulisan non-fiksi yang membandingkan dua jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah, Ibu akan membagikannya, nanti dibikin 3 paragraf. Silakan didiskusikan ya. Baiklah, anak-anak Ibu sekalian, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, betul. Ada lagi? Iya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan air, udara, dan juga tanah agar dapat mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Yang ketiga, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup dalam sebuah lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Baiklah, itu saja kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas rumahnya, yaitu mengamati hewan peliharaan yang ada di rumah atau di sekitar rumah bersama dengan orang tua. Lalu hasil diskusinya silakan dicatat dan minggu depan dikumpulkan. Baiklah, pembelajaran kita hari ini ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Miftah. Kepada Miftah disilakan. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.